Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam Dia kita memperoleh kasih karunia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kasih karunia, setiap orang di antara kita yang telah menjadi para pengikut Kristus, yang telah menjadi percaya dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, pasti menginginkan memiliki karunia yang daripada Tuhan. Setidaknya setiap kita orang percaya memiliki satu karunia, yakni karunia telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang Dia nyatakan kepada kita, sehingga kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bahkan kalau kita merujuk ke konteks jauh dari Nats di kitab di Injil Yohanes ini, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena karunia Allah yang diberikan kepada kita, yakni Kristus mati sekali untuk selama-lamanya untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kasih karunia itu diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita, kepada setiap orang yang ditentukan oleh Allah untuk menerimanya. Kalau tadi saya katakan kasih karunia Allah dinyatakan melalui kematian Kristus di kayu salib yang memberikan keselamatan kepada kita. Lalu karunia dalam pengertian yang lain, karunia dalam pengertian bakat, talenta, kemampuan, bahkan hal-hal yang ada dalam diri kita secara supranatural, itu merupakan karunia yang Allah tentukan khusus kepada mereka yang kepadanya dipercayakan oleh Allah. Ada karunia, kalau dalam kitab Korintus dikatakan ada karunia untuk mengajar, karunia untuk berkhotbah, karunia untuk berbahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh, karunia untuk menyembuhkan, dan banyak lagi karunia yang mungkin bisa kita terima, yang mungkin bisa kita peroleh karena kasih karunia Allah, karena kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Lalu yang berikut dikatakan kepenuhan Allah yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, karena kepenuhan dari Allah, karena kuasa dari Allah, dari kekayaannya. Kalau digunakan dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Batak digunakan hamoraona, atau dalam bahasa Inggris dia pakai fullness, kepenuhannya yang diberikan kepada kita yang layak menerima karunia daripada Tuhan. Ibu bapak saudara, Leo Buscaglia, seorang penulis Amerika, berkata, bakat Anda adalah karunia Tuhan bagi Anda. Apa yang Anda lakukan dengan itu adalah hadiah Anda kembali kepada Tuhan. Lalu Alice Welker, seorang penulis juga dari Amerika, karunia paling berarti yang dihadiahkan Tuhan dalam hidup ini sesungguhnya bukanlah berupa barang, tapi kesempatan. Karena itu, mari kita gunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau karunia keselamatan itu pasti, maka kita kerjakan keselamatan itu
dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan selama masih ada kesempatan, kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, bahkan mengucap syukur untuk karunia keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami, untuk karunia khusus yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh pakai kesempatan yang ada untuk memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Berkati teman-teman yang senantiasa terhubung dengan channel YouTube ini. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Bahkan karunia-Mu nyata juga di dalam dan melalui hidup mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.